Selamat bertemu kembali ya, dalam diskusi kita mengenai curhatan YouTuber pemula. Ya. Seperti saya katakan yang lalu, ini unek-unek saya itu ya, apa yang terjadi pada saya pada waktu saya menjadi YouTuber pemula ya. Jadi satu persatu saya kupas, artinya harapannya saya nanti kalau ada yang menonton, berikan komentar, kita bisa diskusi ya. Kita yang sama-sama YouTuber pemula untuk menyelesaikan masalah kita. Khususnya untuk monetize ya. Saya terlambat mengerti mengenai monetize itu ya, seperti pada posting yang lalu saya sudah beritahu. Pada postingan yang lalu, saya menyebutkan saya memanfaatkan teknologi YouTube. Gitu. Wah, YouTube tak anggap teknologi ya. Saya anggap teknologi karena itu membantu saya, ya, khususnya dalam video-video mengajar saya. Tetapi berkembang akhirnya karena saya menyuruh anak didik saya untuk mengupload jawabannya ya. Jadi saya menganggap kita masih kuliah jarak jauh, gitu ya. Dan saya kira ini juga menguntungkan. Karena apa? Meskipun kita kuliah tatap muka, ya, dengan mahasiswa itu mengupload jawabannya, ya, di review lagi postingan saya yang lalu. Nah di sana mahasiswa mau tidak mau dipaksa harus mengerti ya. Jadi meskipun sudah 1 minggu atau 2 minggu setelah ujian, tetapi paling tidak dia sudah mengerti. Ya, misalkan dia menjelaskan. Ya, karena apa? Itu target saya. Ada yang mengatakan mungkin dia cuman ambil punya temannya dan sebagainya. Tapi dengan adanya saya suruh menjelaskan dan upload, setidak-tidaknya dia bisa menjelaskan kan? Menjelaskan itu berarti target saya terpenuhi. Mahasiswa itu mengerti materi yang saya beri, ya, melalui evaluasi yang saya berikan. Ya. Sekali lagi itu istilahnya memanfaatkan teknologi YouTube ya. Jadi itu yang saya diskusikan waktu yang lalu ya. Ada beberapa hal ya yang mengejutkan saya, ternyata mahasiswa itu ya, sudah tahu ya. Seperti contohnya ya, yang saya katakan upload itu adalah upload presentasi ya, bukan upload cuman gambarnya atau fotonya, tapi harus presentasi, menjelaskan jawabannya. Ya. Mau nggak mau, ya, di mahasiswa kan harus belajar ya, supaya bisa menceritakan apa yang dikerjakannya. Itu juga ada sambungan ya, ada komentar ya dari teman. Alasannya kalau presentasi artinya mau tidak mau mereka harus paham, saya bilang gitu kan. Ya, di sini saya melihat cara menjawabnya untuk menilai ujiannya. Itu ya, itu review saya yang saya lakukan ya. Keuntungan yang lainnya yaitu tadi ya saya katakan kalau misalnya ini angan-angan saya ya, video ini bisa saya tunjukkan pada asesor akreditasi. Itu yang saya lakukan, evaluasi ya, harapannya bisa diterima. Ya, ya memang risikonya saya harus mengawal ya. Mulai awal kuliah saya harus mengumumkan Anda punya channel YouTube, gitu ya. Tapi ternyata ini yang saya takutkan, yang saya khawatirkan itu tidak terjadi. Ya, ternyata mahasiswa itu semua sudah punya channel YouTube ya, seperti yang saya sampaikan pada postingan yang lalu ya. Artinya saya tanya siapa yang punya channel YouTube, ya, tidak ada yang menjawab. Waduh, saya pikir ini kerja keras ya, harus membimbing mereka gitu ya. Ya. Kemudian saya katakan, oke, kamu buat, ya, kemudian laporkan, linknya ya ke saya. Nah, ternyata mereka sudah punya semua. Ya hanya dari mahasiswa saya 5 kelas kali 30 itu sekitar 150 mahasiswa. Cuma 2 atau 3 yang baru membuat. Ya, yang lainnya sudah punya. Ya. Nah, setelah membaca channel, saya instruksikan mereka untuk upload video sederhana. Ya, untuk meyakinkan ya, saya agar tidak ada masalah kalau nanti upload pekerjaan ujian mereka. Ya, itu sebagai latihan dulu. Nanti saya khawatirkan untuk mau upload jawaban ujian mereka kata, aduh,
Pak, tidak ada COVID gitu ya, saya bisa melakukan daring misalnya. Ya. Pernah saya berada di suatu tempat di mana saya pada waktu mahasiswa ingin konsultasi, saya katakan, aduh saya tidak bisa, saya di luar kota gitu ya. Coba kita aja main kita di Meet ya, Google Classroom ya. Dan jadilah gitu ya. Oke, itu sedikit cerita mengenai kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan penelitian dan dengan lab ya, jarak jauh. Ya. Nah ini mungkin ada postingan lagi ya, ada postingan khusus ya, ya komentar saya belum tentu benar. Ya. Jadi mungkin dengan adanya internet, ya, mungkin mahasiswa bisa tetap belajar jarak jauh ya. Artinya memberi kesempatan kepada lebih banyak mereka-mereka yang ingin kuliah tapi tidak bisa kuliah, seperti semacam semacam universitas terbuka. Ya. Jadi angan-angan dari presiden kita itu mencerdaskan bangsa ya, mungkin dengan cara ini mungkin bisa menguntungkan ya. Tapi itu angan-angan saya ya. Seperti yang saya katakan ya, ternyata banyak mahasiswa itu sudah punya punya channel YouTube ya. Ada yang sudah punya video, ada sudah ada videonya ya. Ada yang kosong. Ya, videonya nggak ada gitu, tapi yang lucu lagi sudah punya subscriber. Ya, ada yang subscribe gitu ya. Saya nggak tahu itu gimana itu ya. Jadi ada yang sudah punya video, ada cuman kosong ya. Kemudian sudah punya subscriber ya. Itu saya pikir kok kosong, kok ada yang subscribe ya. Memang akhirnya saya pelajari ya bisa ya. Ada yang tidak punya video tapi membuat playlist. Nah ini saya juga nggak tahu itu apa itu playlist. Isinya itu banyak sekali video-video yang mungkin ya diambil dari tempat lain. Nah itu juga sambil saya belajar ya, bisa playlist seperti itu. Sampai saya akhirnya membuat panduan ya, membuat video sederhana ya, karena saya lihat banyak tidak punya video ya dengan kamera HP. Yang saya katakan tadi, luar biasa setelah mereka upload ternyata bagus-bagus gitu ya. Ya karena saya tadinya mengira bahwa mereka nggak mengerti gitu ya, tidak mengerti sehingga saya membuat seperti itu ya. Tapi ternyata saya salah. Kalau Anda lihat beberapa postingan saya, ya, salah satunya adalah membuat video, contoh video ya, dengan HP. Ya. Kemudian saya katakan ternyata mereka hebat-hebat. Ya. Kemudian sudah ada beberapa yang masuk mengenai itu ya, jadi menjelaskan mengenai ujian, bagus-bagus juga ya. Di antara mereka itu sudah banyak yang sangat fasih ya. Jadi membuat tampilan, kemudian terlihat di ujung di layarnya ya, di ujung atas kanan atas ada wajah mereka sedang presentasi ya, atau di kanan bawah ya, bermacam-macam mereka naruhnya. Itu udah canggih banget, itu saya tidak tahu kok bisa seperti itu ya. Ya memang channel mereka sebenarnya sudah bertahun-tahun ya, tapi mungkin karena waktu ya. Jadi nanti akan saya simpulkan ya, dari kesimpulan saya bahwa YouTube itu tidak bisa ya. Jadi artinya kita tidak bisa YouTube itu setengah-setengah ya. Seperti saya ini masih punya pekerjaan utama ya, mengajar. Sehingga kalau saya harus istilahnya struggle ya, bagaimana mengoptimalkan YouTube ini ya, supaya bisa monetize atau bisa dapat honor, aduh kelihatannya sulit sekali ya. Setelah saya pelajari lebih lanjut, memang tidak mudah ya menjadi YouTuber itu ya. Ada yang mengatakan kok bikin video jangan seperti ini ya. Itu judulnya ya. Wah ini saya coba buka. Ya setelah saya buka dan saya baca, ternyata penjelasannya juga sulit dipahami gitu ya. Ya karena saya memang belum begitu mengerti ya. Ya. Saya habiskan begitu banyak waktu menonton video-video tutorial yang membingungkan ya. Kemudian bahasanya juga itu ini nanti gini ya. Pada waktu itu saya melihat
kurang mengerti, ya. Nanti akan saya buat khusus ya. Ya, memang untuk saya itu sih. Ya, setelah saya pelajari, saya akan upload. Ya. Kan saya ini kan seorang YouTuber yang memanfaatkan penyimpanan gratis gitu ya. Jadi saya membuat YouTube itu ya kalau ada yang ingin melihat ya nggak masalah, tapi khususnya untuk saya dulu. Ya. Kadang-kadang setelah saya melihat nonton videonya itu, video yang dari tutor-tutor itu, setelah selesai lupa, gitu ya. Nah, untuk itu, untuk mudahnya, akhirnya saya merekam sendiri. Ya. Pernah saya ketik, gitu ya. Kemudian saya lupa filenya judulnya apa kemarin ya. Saya cari-cari, tidak ketemu, gitu ya. Nah, seperti itu masalahnya. Itu adalah salah satu masalah YouTuber pemula. Ya. Ada yang bilang masih sepi ya, seorang tutor mengatakan. Kalau Anda belum set seperti ini, wah ini saya pikir di set apanya ini ya. Kemudian saya tonton sampai habis. Waduh, saya kira begitu saya mengerti tentang jam tayang, wah ini berarti si tutor ini sudah dapatkan jam tayang dari saya ya. Ya nanti akan ada bahasanya juga mengenai ini, artinya saya akan juga upload ya. Ya, semua sudah saya susun satu persatu. Ya pertama khusus untuk saya, dan yang kedua mungkin untuk Anda yang nonton. Ada pula yang bilang, buatlah video sesederhana mungkin. Loh, tadi yang satu yang mengatakan, loh Anda jangan buat video seperti ini, gitu ya. Dari tulisannya kelihatan adanya seperti itu, gitu. Tetapi yang satu ini mengatakan, buatlah video sesederhana mungkin. Ya. Seperti Anda tahu ya, ini pendapat dari insan tutor ya. Mereka dia mengatakan hanya buat aja lah video sederhana. Dan ternyata memang kenyataannya video-videonya beliaunya itu juga sederhana. Ya, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa mereka paham betul. Ya. Bertahun-tahun mereka menjadi YouTuber pemula, yang mereka struggle dan sudah mendapatkan jalan keluar. Nah, itu yang dibagikan pada kita. Ya. Baik, jadi itu beberapa hal ya yang menyebabkan saya itu sebagai YouTuber pemula itu galau gitu ya. Ada yang bilang lagi, kalau Anda ingin ya itu jangan asal-asalan. Ya, ada SEO. Waduh, apalagi ini SEO. Setelah saya mencoba memahami, sepertinya mudah, tetapi ternyata tidak mudah juga, gitu ya. Karena saya terutama, ya itu kan saya harus konsentrasi, ya. Padahal saya masih punya pekerjaan utama. Jadi untuk mencari waktu itu memang sulit. Apalagi dikatakan kalau Anda mau sukses, kalau bisa upload 1 hari 1 atau 2 hari 1. Waduh, nggak mungkin saya bisa lakukan itu ya. Saya benar-benar mengalami kesulitan untuk itu ya. Seperti menjadi YouTuber itu harus all out. Ya. Ini saya juga menyiapkan pembahasan mengenai apa yang dimaksud dengan all out tadi ya. Alasannya apa gitu. Saya katakan menjadi YouTuber itu harus all out. Ya. Ini ada khusus ya bahasanya mengenai apa itu SEO gitu. Terus diberitahu ini harus ada tagnya. Aduh, apalagi ini tag dari ada hashtag atau enggak tahu siapa ya. Apalagi ini kok rumit banget gitu ya. Ya bukan berarti saya mengerti ya, tapi saya akan ceritakan ya kesulitan dan kendalanya. Ya, khususnya sebagai YouTuber pemula untuk mengikuti tutor-tutor itu ya, bagaimana mereka dengan mudahnya menceritakan, tapi buat kita itu sesuatu yang amat sulit ya. Ya, pertama pada postingan yang lalu peralatan, tak punya kamera yang bagus ya. Kemudian saya lihat-lihat seperti podcastnya Deddy Corbuzier, aduh peralatan mereka bagus banget gitu ya. Kemudian ada yang diundang ya. Kemudian ada operatornya yang memainkan kameranya. Kemudian ada operator untuk mixernya. Wah ini
berapa lagi nih modal saya untuk menjadi seorang YouTuber ya. Karena pengen banget itu dapat honornya gitu. Kita lihat lagi juga seperti ada yang beralasan kita ini bukan artis gitu ya. Coba Anda lihat ya yang artis-artis itu. Mereka tinggal main aja gitu ya. Sudah ada krunya. Mungkin si artis itu yang bikin skenario-nya kemudian berjalan. Kameranya ada 4, ada 5 dan sebagainya. Itu saya sempat singgung ya pada itu yang lalu. Waduh, kok seperti ini ya gitu. Nah, tetapi kita bisa milih dari tutor-tutor itu ya, ya, mereka tidak membahas mengenai yang dilakukan oleh artis-artis itu ya, tetapi mereka tetap pada dasar ya, membuat video yang baik ya, sederhana tapi baik itu bagaimana ya. Saya kira kalau kita sudah monetize ya, seperti itu mudah ya membuat konten tutorial ya. Saya melihat kenapa kita tidak berpikiran lagi bahwa kita itu dikejar untuk membuat mencari subscriber. Ya. Kalau sudah monetize, mereka tidak memikirkan jam tayang. Ya. Tentang jam tayang ini nanti ada bahasan khusus ya. Jam tayang ini saya pernah mendapat itu dari YouTube ya. Dikatakan, oh jam tayang Anda sudah 1000, ya, tinggal menambah 3000. Saya lihat emailnya ini apa maksudnya, saya tidak tahu. Gitu ya. Ya, karena saya pada waktu itu tidak berpikiran menjadi YouTuber yang berpenghasilan. Yang penting saya sudah bisa memanfaatkan YouTube untuk kegiatan saya. Wah, ini yang membuat terlambat saya memikirkan monetize. Nah, kemudian saya pikir sudah 1000. Akhirnya saya pelajari, oh iya ini syaratnya seperti ini. Tapi suatu saat, pernah saya melakukan pengecekan, kemana sih ngecek jam tayang? Loh kok cuma 500? Saya loh, kok kemana yang ada ya? Saya pelajari lah, ternyata memang jam tayang itu yang dihitung hanya 1 tahun. Itu khusus ya, nanti ada bahasanya juga ya. Saya kira banyak yang sudah tahu tentang itu, tapi nanti akan saya bahas juga ya. Nah, itu jam tayang ya. Tadinya saya pikir oh sudah pokoknya video banyak pasti jam tayang banyak. Oh ternyata juga sulit ya. Oh subscribe ini saya bisa minta teman saya, tolong ya subscribe kayak gini ya. Kalau saya masih ingat itu teman saya itu, ya tolong subscribe lah. Dia cuma ya berapa bayarnya? Dia minta honor gitu ya. Ya mungkin agak bergurau tapi rupanya dia tahu ya bahwa kalau saya mendapat subscribe, saya mendapatkan jam tayang, honornya besar. Itu kelihatannya loh ya, saya tidak tahu. Ya. Sehingga, ini ya, waduh, akhirnya saya tidak pernah minta. Ya. Tapi saya terkejut ya, mahasiswa itu, saya itu baik-baik ya. Begitu saya sadar bahwa harus ada subscriber, saya lihat, kok sudah 500 ini. Ya. Saya tidak pernah menyuruh mahasiswa saya, tapi mereka rupanya memanfaatkan subscribe itu untuk mendapatkan notifikasi ya, saya rasa ngerti ya. Kapan dosennya upload mereka sudah tahu duluan. Ya. Jadi saya katakan tidak mudah ya menjadi seorang YouTuber. Ya, dalam arti itu tadi mendapatkan subscribe 1000 itu ternyata tidak mudah. Ya, saya ini 3 tahun ya masih kita 800 gitu ya. Dan yang setelah saya perhatikan, ternyata saya mendapatkan apa namanya, ya kalau subscribe itu memang karena video saya itu kalangannya terbatas, hanya mahasiswa, ya. Akhirnya saya memang mendapat subscribe sejumlah mahasiswa, ya bukan sejumlah, ya mungkin kurang. Ya, selama saya mengajar selama 3 tahun itu, ya. Karena kadang-kadang ada mahasiswa selama ambil mata kuliah saya satu, ambil mata kuliah saya lainnya, sudah pernah subscribe. Wah, nggak dapat, gitu misalnya. Ya. Nah, saya mulai tahun ini, ya memang saya mulai menawarkan pada dosen-dosen di perguruan tinggi lain. Ya, kebetulan saya kenal, dulu pernah menjadi mahasiswa saya, kemudian sekarang menjadi dosen. Saya katakan, nih kalau kamu mengajar, boleh ambil anu saya. Ya, dan lumayan. Ya, ada yang banyak yang nonton gitu ya. Nah yang perlu saya jelaskan sini, saya perhatikan bahwa saya mendapatkan jam tayang itu selalu pada waktu
ada kegiatan kuliah. Ya, saya pikir, oh, saya melihat view saya 36.000, anu sekali ya, saya senang sekali. Ternyata bukan itu yang dilihat. Ya. Begitu saya lihat tiap hari, mulai saya tahu jam tayang, tiap hari turun. Ya. Kemudian naik lagi, naik lagi. Nah, ternyata waktu naik lagi itu adalah karena ada kegiatan kuliah. Begitu tidak ada kegiatan kuliah, tidak nambah, tidak kurang. Tetapi setelah waktunya 1 tahun, mulailah dia berkurang. Nah, saya harus mengisinya itu mungkin pada waktu apa namanya libur semester ya. Pada waktu libur semester saya harus mengisi ya supaya nanti pada tahun depan pada waktu masuk bulan yang sama tidak terjadi pengurangan jam tayang. Nah, tapi sekali lagi nggak mudah gitu ya. Itu artinya buat saya nggak mudah karena saya adalah masih punya pekerjaan ya, masih percuma punya tugas utama ya. Karena kalau sudah monetize ya orang percaya diri ya, mereka tidak dikejar-kejar oleh harus mencari subscriber atau harus mencari itu ya untuk monetize ya. Nah, sekarang kalau mereka mendapatkan menurut saya itu ya belum tentu saya benar gitu ya. Nah, kalau mereka rajin ya, honor mereka lumayan besar mungkin, saya tidak tahu gitu ya berapa honornya. Kalau nggak rajin ya honornya kurang pasti. Jadi ya untuk perjuangan yang luar biasa ini ya. Saya melihat youtuber itu luar biasa ya. Untuk itu panjang sekali untuk mendapatkan monetize itu. Nah, itu sudah saya siapkan ya, pembahasannya juga ya. Saya hati-hati sekali melihatnya, jangan sampai salah gitu ya. Ya. Karena ini adalah youtuber pemula ya, dalam konten saya youtuber pemula yang mudah-mudahan ada yang berikan masukan. Ya. Oh, bukan begitu. Misalnya ada yang mengatakan, saya ingatkan diskusi. Ya. Sekali lagi bukan tutorial ini ya, ini adalah curhatan. Ya. Curhat seorang youtuber yang pertama tidak ngerti, tapi begitu ngerti ternyata sudah terlalu jauh ya, terlalu jauh menyadarinya, gitu, terlambat banget, gitu ya. Sekali lagi ini bukan tutorial ya, tapi curhatan. Ya, nanti kalau dibilang tutorial nanti dikira saya menyesatkan ya, memberikan informasi tapi nggak tepat, gitu ya. Mohon maaf, tapi itu pengalaman saya. Ya. Sebenarnya saya juga ingin ya membahas tentang vlog, ya. Karena saya lihat rekaman mereka langsung rekaman melakukan perjalanan ya, itu harus punya kamera ya, artinya baik punya dan perlengkapan dan mungkin harus hobi traveling ya atau hobi kuliner dan sebagainya. Itu semua saya lihat satu persatu ya, tentu dengan keterbatasan waktu sehingga tidak bisa optimal ya. Ada yang melakukan perjalanan menceritakan pembangunan jembatan dan sebagainya, jalannya ditutup. Saya pikir waduh, kok mudah sekali mendapatkan konten seperti itu ya. Tapi saya sendiri tidak pernah traveling gitu ya. Artinya khusus untuk traveling, untuk bikin konten, ya tidak mungkin kan ya. Saya ini masih punya pekerjaan utama. Ya. Jalan-jalan, kuliner, dan sebagainya, memperkenalkan kuliner, ya. Di mana makanan yang enak dan sebagainya gitu ya. Ada beberapa trik yang saya coba. Ya. Itu algoritma YouTube tentunya itu dari tutor-tutor ya. Dan sepertinya ada yang berhasil. Ya. Tapi berat gitu ya. Saya tidak menceritakan, mungkin akan saya posting ya saat yang mendatang ya. Kemudian ada yang mengatakan kalau channel campur aduk itu sulit untuk berhasil. Aduh, padahal kalau Anda lihat ya, channel saya ini campur aduk. Ya meskipun ini semua adalah tentang kuliah, tapi ya mata kuliah ya. Tapi bermacam-macam itu gitu ya. Dan tentunya mereka yang berkenan atau mereka yang menjadi penontonnya ya cuman ya orang-orang itu aja gitu kan ya. Nggak bisa lebih banyak lagi ya.
Sehingga saya katakan sudah 3 tahun subscriber saya itu baru 800. Ya. Jadi kalau dikatakan kalau campur aduk sulit suksesnya gitu ya. Tambah pesimis saya. Ya, nanti saya akan itu ya. Apalagi saya ini enggak itu ya, kurang konsisten. Ya. Ada orang yang mengatakan, aduh saya kesulitan masalah mengisi form ini. Langsung saya buat, oke, saya buat YouTube-nya. Nanti Anda lihat. Nah itu sudah mulai nggak ngerti saya bahwa hal itu mungkin menjadi menjadi bumerang buat saya. Orang nggak suka yang campur-campur ya. Jadi posisi saya saat ini adalah masih YouTuber pemanfaatan penyimpanan gratis. Ya. Karena tidak dimonetize, tapi video saya banyak. Ya. Saya suatu saat saya mencari channel YouTuber pemula ya, untuk mengetahui isi curhatan mereka itu apa. Ya, isi curhatan mereka itu hanya sekitar subscriber, ya, view, ya, dan materi bahasan, ya, mencari konten yang itu gimana gitu ya. Saya melihat, memang tidak gampang, ini sulit ya. Ini nanti ada bahasanya sendiri ya. Saya sudah siapkan ya supaya nanti bisa kita bisa kalau mau diskusi ya saya tunggu ya untuk kemajuan channel kita. Ya. Karena untuk mencari channel yang saatnya disukai orang, aduh susah sekali. Ya. Tadi katakan coba search melalui SEO, waduh rasanya saya tidak punya waktu untuk ini ya. Kemudian saya lihat yang paling diminati orang itu konten politik ya. Sekarang lagi tren gitu ya. Saya tidak berani bicara mengenai ini ya, karena ini bisa jadi masalah gitu ya. Karena kadang-kadang kita tidak sadar kita menyampaikan opini kita tidak disukai orang. Ya, bisa menyinggung orang lain, bisa berurusan dengan hukum itu. Ya, saya bilang aduh enggak mau politik ya. Ada konten tutorial, saya juga tidak begitu paham ya. Nah, nanti saya sudah siapkan juga. Saya mau pelajari dulu nanti akan saya upload. Ya. Tadi saya katakan bahwa saya baru mengerti tentang jam tayang itu ya. Kemudian tadi saya katakan mendapat subscriber juga susah. Ya. 3 tahun cuma dapat sebetulnya bukan 800, 500 berapa itu. Sekarang meningkat ya karena kebetulan saya ada mengajar ya. Jadi meningkat lagi dan kebetulan karena saya sudah promosikan ke perguruan tinggi lain mulai lebih banyak. Ya. Hingga saya sekarang menjadi sekitar 800 ya. Ya untuk mengoptimasikan harus kerja keras, ya, mencari ide konten, ya rajin upload, ya mau upload bingung kontennya, ya, juga waktunya, ya karena masih kerja, ya akhirnya tidak konsisten, ya, asal-asalan. Ya. Nanti saya juga akan bahas yang mengenai thumbnail, ya. Thumbnail itu penting deh, saya pikir ya betul, gimana ya membuat thumbnail yang bagus gitu ya. Saya membaca dari beberapa tutorial pendapatnya macam-macam gitu ya. Saya pernah mencoba membuat thumbnail dari dengan software ya online. Aduh susah sekali, ya, butuh waktu, energi, ya karena saya tidak mengerti. Ya itu yang saya katakan dalam waktu 1 tahun selalu jam tayang berkurang, panik dah. Nah, kemudian saya lihat ya kalau tadi saya katakan kalau liburan channel sepi gitu ya karena tidak upload ya. Tidak ada yang melihat konten saya YouTube saya ya. Nah saya katakan tidak mudah ya. Nah, kita lihat di sini tujuan saya untuk curhatan ini adalah supaya mungkin ada YouTuber pemula yang melihat ya. Nah, saya kadang-kadang saya membuat konten curhatan ini adalah sebetulnya suatu ide juga ya. Dari dulu saya mempunyai masalah. Loh kenapa masalah ini tidak diupload gitu ya?
baru sadar juga sekarang saya. Ya, maksud saya tadinya adalah untuk upload itu supaya saya dapat masukan. Ya. Jadi sekarang curhatan saya pada saat-saat yang lalu itu saya kumpulkan, ya, kemudian saya upload, ya. Jadi konten ya, YouTuber pemula. Ya. Ya, kesimpulannya sebenarnya adalah bahwa uh, apa namanya, untuk menjadi seorang YouTuber itu harus all out. Ya, all out itu ya mungkin seperti pekerjaan utama ya mungkin, atau mungkin saya salah, saya nggak tahu. Ya. Ya, kalau masih ada pekerjaan utama yang lain, ya, sepertinya sulit. Ya. Kesulitan kita ini diuji betul untuk mendapatkan 1000 subscriber ya. Apalagi jam tayang 4000, aduh saya nggak tahu ini ya. Tadinya saya hampir karena ada anjuran untuk membuat baru, ya, membuat channel YouTube baru, ya, supaya enggak, ya kebetulan ada yang mengatakan kalau campur aduk itu enggak akan maju-maju. Kemudian saya pikir-pikir, judul apa ya? Yang kira-kira kalau saya membuat konten tidak kehabisan. Ya, kira-kira saya pikirkan sekitar 3 minggu sampai sekarang, semua membuat saya pesimis. Wah, saya tidak punya ide konten, saya tidak punya peralatan yang bagus, ya, dan sebagainya. Nah, tetapi untuk YouTuber pemula, ya, saya ingin semangati ya, cobalah agak all out ya. Nah, all out itu ya sudah, saya tidak tahu. Misalkan kita memberikan waktu itu pada hari Sabtu dan Minggu misalnya, ya, karena kita masih bekerja mulai Senin sampai Jumat, pekerjaan utama. Ya, mungkin begitu ya. Tetapi harus betul-betul betul-betul bagus, disukai orang, banyak yang nonton. Kalau enggak, sama juga, ya. Sama juga seperti yang saya alami. Ya. Saya kira gitu ya. Ya mudah-mudahan ada yang menonton dan memberikan masukan buat saya untuk channel saya yang untuk postingan saya yang sekarang ini. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu di curhatan mendatang ya.